Halo semuanya, dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah kebayang nggak sih gimana jadinya aturan dari ribuan tahun lalu diterapkan di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern negara barat? Nah, hari ini kita bakal ngebedah panduan yang super menarik tentang gimana umat muslim menavigasi kehidupan sehari-hari mereka di sana. Kita bakal mengacu langsung pada panduan dari Dewan Eropa untuk fatwa dan riset. Oke, coba bayangin dilema utamanya. Kita punya sebuah sistem keyakinan yang usianya udah 1400 tahun dan sekarang harus diaplikasikan ke hal-hal yang sangat modern. Kita ngomongin soal gesek kartu kredit, kerja paruh waktu di restoran cepat saji, sampai urusan miara anjing di lingkungan rumah. Intinya, ini semua tentang gimana cara beradaptasi secara fleksibel tanpa harus kehilangan identitas asli. Untuk ngejawab pertanyaan itu, kita udah merangkum 5 poin utama untuk hari ini. Kita akan bahas mulai dari gambaran muslim di barat, konsep fikih minoritas, urusan duit dan finansial, kehidupan rumah tangga, sampai hal-hal simpel tapi penting dalam koeksistensi sehari-hari. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, muslim di barat, dari yang awalnya terisolasi, sekarang menuju integrasi. Coba tebak, ada berapa banyak populasi muslim yang sekarang tinggal di Eropa Timur dan Barat? Jawabannya, fantastis, sekitar 50 juta jiwa. Bayangin aja, ini angka yang masif banget. Mereka udah bukan lagi komunitas kecil yang hidup terpisah, tapi sebuah populasi besar yang lagi bertransisi. Mereka secara aktif ngebangun sekolah, fasilitas umum, dan membaur dengan masyarakat luas. Nah, karena populasinya makin besar, kita masuk ke bagian kedua, fikih minoritas, sebuah kerangka yang dirancang khusus untuk ngasih kemudahan. Jadi gini, buat ngelayanin 50 juta orang tadi, dan supaya nggak bentrok sama nilai-nilai di negara setempat, Dewan Eropa untuk Fatwa dan Riset, atau kita sebut aja ECFR, pakai sistem yang namanya fikih minoritas. Perlu dicatat nih, tujuannya bukan buat saingan sama Dewan Ulama Besar di Timur Tengah ya. Ini justru kerangka pelengkap yang fungsinya jadi penengah buat ngatasin kebingungan sehari-hari saat hidup sebagai minoritas di negara sekuler. Kalau mau disimpulkan, filosofi utama dari Dewan ini tuh tergambar jelas dari kutipan kuno ini. Fokus utamanya adalah ngasih kemudahan, bukan malah bikin susah. Misinya jelas, merangkul dan membantu, bukan menakut-nakuti orang dengan aturan yang super kaku. Apalagi buat mereka yang udah harus berjuang adaptasi di negara asing. Kalian bisa lihat sendiri bedanya di sini, kontras banget. ECFR ini benar-benar merangin apa yang mereka sebut fatwa jahil. Misalnya ada oknum yang bilang boleh manfaatin atau bahkan nyolong dari sistem bantuan sosial negara barat. ECFR dengan tegas bilang, enggak, itu salah besar. Mereka ngajarin kalau hukum Islam justru mewajibkan umatnya buat hormati negara yang udah ngasih tempat tinggal, patuh sama hukum sipil, dan berbaur dengan damai. Oke, lanjut ke bagian ketiga. Ini pasti relate banget buat kita semua. Menavigasi uang dan keuangan. Gimana kalau urusan duit sehari-hari, kayak pakai kartu kredit? Di sini, prinsip kemudahan tadi kelihatan banget pragmatismenya. Jawabannya, boleh pakai kartu kredit standar, karena emang butuh kan di zaman sekarang. Tapi ada syarat ketatnya. Yang paling krusial, tagihannya harus lunas dalam masa tenggang buat menghindarin bunga alias riba. Oh, dan jangan coba-coba gesek kalau emang nggak punya uang tunai buat bayar nanti. Terus gimana urusannya dengan zakat? Bayangin ada ekspatriat yang kerja di Eropa, tapi pengen banget ngirimin uang zakatnya ke keluarga di kampung halaman yang mungkin lebih butuh. Boleh nggak tuh disilang perbatasan gitu? Nah, merujuk dari sebuah panduan hukum di Indonesia, aturannya jelas tapi fleksibel. Memang standarnya zakat itu disalurin di tempat kita tinggal. Tapi kalau misal ada kebutuhan yang super darurat atau kerabat di luar negeri yang kondisinya sangat miskin, ngirim zakat ke mereka itu bukan cuma boleh, tapi malah sangat direkomendasikan. Make sense banget kan? Beranjak ke bagian keempat, kita inti peranah yang lebih personal, pernikahan, keluarga, dan masyarakat. Kehidupan rumah tangga nggak selalu mulus ya. Kalau pasangan suami istri lagi ada masalah pelik di negara barat, ECFR punya 4 langkah arbitrase nih. Mulai dari mediasi lingkungan, nunjuk penengah keluarga, usaha rekonsiliasi, sampai akhirnya, kalau emang mentok, perpisahan secara damai. Tujuannya apa? Buat melindungi semua pihak sebelum masalahnya jadi kelewat berantakan. Tapi, awas, kalau niat nikahnya cuma buat ngakalin imigrasi biar dapat izin tinggal, aturannya nol toleransi. Itu haram mutlak. Alasannya simpel, tindakan itu nipu negara, nipu hukum sipil, dan ngerusak nilai suci dari pernikahan itu sendiri. Jadi, nggak ada tuh ceritanya nikah palsu. Di sisi lain, ini menarik banget buat mematahkan mitos lama. Mungkin dulu ada yang nganggap ruang bersalin itu area terlarang buat suami. Kata siapa?
Dewan malah sangat menganjurkan para suami buat nemenin istrinya lahiran. Tujuannya supaya suami bisa ngasih dukungan emosional dan belajar empati ngeliat betapa besarnya pengorbanan seorang ibu. Oke, sekarang kita sampai di bagian kelima. Kita bakal bahas isu-isu sehari-hari yang paling sering jadi bahan pertanyaan. Pertama, urusan miara anjing. Di barat kan lumrah banget ya orang miara anjing. Buat muslim yang ragu soal kebersihan fisik hewan ini, Dewan ngasih kelonggaran yang melegakan. Mereka merujuk pada mazhab Maliki yang menganggap anjing itu secara fisik bersih. Jadi kalau tetangga bawa anjingnya atau mau miara untuk alasan tertentu, nggak perlu terlalu panik berlebihan. Kasus kedua, kerja di restoran cepat saji yang jualan menu daging babi. Nah, jualannya sendiri emang dilarang, jadi usahain deh ngomong ke manajer buat ngerjain tugas lain, kayak bersih-bersih atau di kasir. Tapi kalau kondisinya benar-benar terjepit, misal nggak ada kerjaan lain dan kalau berhenti malah nggak bisa makan, secara sementara hal ini dimaafkan sampai dapat kerjaan baru. Sekali lagi, kemudahan jadi prioritas pas lagi kepepet. Terus, bir non-alkohol halal nggak sih? Jawabannya, boleh. Boleh diminum, dibeli, maupun dijual. Kenapa? Karena hukum itu melihat esensinya, yaitu zat memabukkannya, bukan sekedar namanya. Selama nggak bikin mabuk, nama minuman apapun nggak masalah secara hukum. Dari semua pembahasan tadi, benang merahnya ada di sini. ECFR ngingetin kalau mematuhi aturan dan janji sipil pas kita masuk ke suatu negara barat, itu bukan cuma sekedar taat hukum perdata. Secara spiritual, itu adalah kewajiban agama yang serius banget dan pasti dimintai pertanggungjawabannya. Nah, sebagai penutup pembahasan kita, ada satu hal yang menarik buat kita renungin bareng-bareng. Kalau melihat betapa dinamis dan pragmatisnya adaptasi ini, kira-kira gimana ya nilai-nilai tradisi Islam ini akan terus membentuk dan dibentuk oleh masyarakat modern di abad ke-21 ke depannya? Pastinya ini bakal jadi evolusi panjang yang menarik banget buat diamati. Makasih banyak udah ngikutin pembahasan hari ini, sampai jumpa!